إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga hari-hari waktu yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa, dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita jamaah sekalian, itu membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita masih membahas bab ke-25, yaitu bab tentang perintah menunaikan amanah. Perintah menunaikan amanah. Hari ini hadis lanjutan, kita akan masuk ke hadis 201 jamaah sekalian. Hadis ke-201 atau hadis ketiga ya dari bab ini. Disebutkan di sini sebuah hadis yang cukup panjang, bersumber dari sahabat Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dua sahabat yang meriwayatkan, qala, keduanya menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia. Yajma'ullah, Allah akan mengumpulkan tabaraka wa ta'ala. Ya, artinya Allah yang maha berkah, wa ta'ala yang maha tinggi, an-nasa yaitu manusia. Ya, dijelaskan di sini di dalam kitab, yaitu ba'dal ba'thi li ardil mahsyar. Ya, Allah kumpulkan manusia setelah manusia bangkit dari alam kuburnya, dikumpulkan di satu padang yang disebut ardul mahsyar, padang mahsyar. Padang mahsyar artinya padang tempat berkumpulnya seluruh manusia setelah dibangkitkannya. Di satu padang semuanya Allah kumpulkan, dari manusia yang terdahulu sampai manusia yang terakhir dari seluruh zaman. Ya, jadi Allah akan kumpulkan manusia. Fayaqumul mu'minun, ya, kemudian orang-orang yang beriman akan berdiri. Hatta tuzlafa lahumul jannah, ya, sampai surga itu didekatkan. Ya, tuzlaf artinya didekatkan. Surga didekatkan kepada mereka. Ya, ditafsirkan tuzlaf artinya tuqarrab lahum. Fayatuna Adam salawatullahi alaihi. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fayaqulun, kemudian mereka pun mengatakan, ya abana istaftih lana al-jannah. Wahai ayah kami, bukakanlah bagi kami surga. Setelah didekatkan surga itu, orang-orang yang beriman mengatakan kepada Nabi Adam, wahai ayah kami, bukakanlah, istaftih lana al-jannah, untuk kami surga. Maka Nabi Adam pun alaihissalam menjawab, hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan ayah kalian? Artinya, bagaimana kalian menyuruhku membuka surga, padahal dengan sebab kekhilafanku kalian dikeluarkan dari surga. Lastu bi sahibi dzalik, ya, aku tidak layak untuk itu. Bukanlah aku yang berhak untuk itu.
idhabu ila ibni Ibrahim khalilillah. Ya, pergilah kalian kepada putraku, yaitu Ibrahim, kekasih Allah. Qala fayatuna Ibrahim, ya mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun juga menjawab yang sama. Nabi Ibrahim mengatakan, lastu bisahibi dzalik. Lastu, bukankah, saya ulangi, bukanlah aku orang yang berhak untuk itu. Dijelaskan di sini dalam footnote-nya, lastu sahibit tasrif bihadzal maqam al-munif. Ya, maksudnya aku tidak berhak untuk kedudukan yang mulia ini. Ya, untuk maksudnya membukakan pintu surga. Innama kuntu khalilan min wara wara. Innama kuntu khalilan min wara wara. Hanya saja aku itu adalah khalilnya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, min wara wara. Ya, dari belakang. Ya, dijelaskan dalam uraian Imam Nawawi, wara maksudnya lastu bitil kadarajah ar-rafi'ah. Ya, jadi aku tidak layak untuk makom yang tinggi tadi. Dan wara ini maksudnya kalimat yang diucapkan sebagai bentuk tawadu. Kalimat yang diucapkan sebagai bentuk tawadu. Kalau arti letterleknya wara belakang. Tapi ini dua kali. Min wara. Ya, jadi intinya aku tidak berhak. Aku memang Khalilullah min wara. Ya, ini sebagai bentuk tawadu. Kemudian i'madu ila Musa. Menyengajalah kalian kepada Nabi Musa. I'madu maksudnya menyengajalah, ya artinya temuilah, ya pergilah kalian kepada Nabi Musa. Terus disebut kelebihannya Nabi Musa, kalimatullah wa ruhi. Beliau adalah kalimat Allah, ruhi, dan juga ruh darinya. Ya, kita tahu Nabi Isa diciptakan tanpa ayah, langsung dari ibunda Maryam. Ya, jadi kalimah yang Allah berikan, kalimah yang Allah jadikan Nabi Isa dengannya, tidak seperti umumnya manusia, dan ruh yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau manusia yang lain dari ayah ibu, Nabi Isa hanya dari ibu. Ya, sehingga kalimatullah dan juga ruh darinya. Fayaqulu Isa, lalu Nabi Isa menjawab, lastu bisahibi dzalik, ya aku tidak berhak untuk itu. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya lalu orang-orang yang beriman pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqum, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, fayu'dzanu lahu, kemudian diberikanlah izin bagi beliau. Wa tursalul amanah war rahim, ya kemudian dikirimkanlah amanah dan rahim. Ya, rahim di sini artinya silaturrahim, yang qarabah allati tutlab silatuha syar'an. Ya, jadi diutuslah amanah dan rahim. Bagaimana bentuknya Allah yang Maha tahu. Nah, kita hanya mengimani. Ya, jadi nanti amanah, rahim, ya diserupakan dengan sesuatu oleh Allah yang kita tidak bisa menakwilnya. Dan ini adalah hakiki, Allah mengutusnya, mengirimnya. Fayaquman, ya lalu keduanya yaitu amanah dan rahim
Keduanya berdiri jambatai as-sirat, di kedua tepi sirat. Ya, sirat itu adalah titian jamaah sekalian di atas neraka jahanam yang menyampaikan ke surga. Nah, setiap orang lewat di situ. Setiap manusia lewat di tepi, di kedua tepi dari sirat itu nanti akan ada amanah dan rahim. Akan ada amanah dan rahim. Yaminan wa shimalan, kanan dan kirinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ya keadaan manusia saat melewati sirat. Fayamurru awwalukum kalbarq. Ya, jadi orang yang pertama kali lewat dari kalian itu lewatnya seperti al-barq, ya, secepat kilat. Masya Allah, secepat kilat. Ya, sirat ya yang begitu panjang jamaah sekalian. Allah yang maha mengetahui berapa jauhnya melewati seluruh neraka, ya, itu dilewati oleh orang yang pertama kali secepat kilat. Ya, kita bisa bayangkan tingkat keimanan, ketakwaan, amal soleh orang yang demikian. Qultu bi abi wa ummi. Ya, kemudian saya bertanya, demi ayah dan ibuku, ayyu syai'in kamarril barq. Ya, bagaimana ya Rasul orang yang lewat secepat kilat itu? Kemudian beliau pun menjawab, alam tarau kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain. Tidakkah kalian lihat bagaimana dia yamur melewati, wa yarji dan balik, fi tarfati ain dalam sekejap mata. Ya, maksudnya secepat kilat itu seperti apa yang kalian lihat, sesuatu yang sekejap mata. Ya, seperti itulah orang yang melewati sirat. Nah, kemudian tingkatan yang di bawahnya, thumma kamarrir rih, ada orang yang melewati sirat seperti apa? Rih, ya, seperti hembusan angin. Ya, mar itu lewatan, rih angin, ya, maksudnya hembusan angin. Mana yang lebih cepat, kilat atau angin? Kilat, ya. Jadi yang pertama kilat, yang kedua seperti angin yang berhembus. Ya, tidak disebutkan di sini apakah berhembus dengan kencang atau berhembus dengan biasa, tapi seperti angin yang berhembus. Sama kamar ritair, ya, kemudian ada orang yang lewat sirat seperti terbangnya burung. Terbangnya burung, kita perhatikan di dunia, barangkali seperti itulah keadaan, ya, orang yang lewat sirat, ya, seperti terbangnya burung. Gambarannya seperti itu jamaah sekalian, seperti terbangnya burung. Ya, berarti masih lebih cepat kilat dan angin. Karena di sini dijelaskan thumma, kemudian seperti burung, ya, terbangnya burung. Kemudian yang keempat, wasaddi ar-rijal, seperti orang yang berlari kencang. Seperti orang yang berlari kencang. Ya, syad itu menguatkan atau kuat, rijal itu laki-laki. Ya, maksudnya ditafsirkan al-adwu al-baligh wal jari. Ya. Al-adu al-baligh wal jari, ya. Jadi seperti lari orang yang larinya laki-laki. Tajri bihim a'maluhum, ya. Ini sesuai dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Ini bisa kita ambil kesimpulan, amal-amal manusia, amal-amal kita ini sangat menentukan sekali kecepatan kita saat melewati sirat. Ya, jadi semakin banyak kuantitas dan kualitas amalnya sesuai sunnah Nabi SAW, ditambah keteguhan iman, maka insya Allah ini lebih menguatkan dan mempercepat jalannya di atas sirat. Ya, coba bayangkan kalau kita lewat di atas sungai, ya, kemudian jembatan itu tinggi sekali sama sekalian.
kita merasa bagaimana? Ya tentu agak deg-degan ya. Apalagi di bawahnya itu bukan sungai, di bawahnya adalah ya, siksa api neraka. Di bawah sirat itu adalah api neraka. Tentu perasaan orang yang di atasnya, yang melewati sirat, ingin segera sampai, ingin segera tiba di surga. Ya, dia khawatir dengan terjatuh. Apalagi di tepi, ya sirat itu ada pengail-pengailnya. Ya, ada sesuatu yang bisa menggores dirinya. Ya, lanjutnya. Kemudian wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Ya, kemudian nabi kalian itu berdiri di atas sirat. Nabi kalian berdiri di atas sirat. Kemudian berdoa, Rabbi salim salim. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah. Siapa yang didoakan? Umatnya. Nabi mendoakan umatnya. Setiap nabi dan rasul mendoakan umatnya yang lewat, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ta'jiza a'malul ibad. Ya, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai hamba yang lemah amalannya juga didoakan. Juga didoakan. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayr illa zahfa. Ya, sampai ada orang yang tidak bisa melewati sirat tadi kecuali dengan zahfa, dengan merangkak. Alhamdulillah, dengan merangkak. Wa fiha fatai sirat kalalib. Ya, kemudian di sisi-sisi dari sirat itu ada kalalib, yaitu pengait mu'allaqah yang bergantung, yang digantungkan, ma'murah yang disuruh, diperintah oleh Allah, bi akhdhi man umirat bihi, siapa saja yang disuruh untuk diambil. Kemudian dari mereka, dari manusia yang lambat perjalanannya tersebut, ada yang makhdusun najin, ada yang tergaruk atau tergores dengan pengait tadi, tapi masih selamat. Bayangkan ada yang tergores, yang mungkin dia terluka dan sebagainya, tapi masih selamat. Wa mukardas finnar, ada juga yang terjatuh, terpelanting ke dalam siksa api neraka. Terjatuh, ya kita bisa bayangkan sirat yang begitu licin ya mas sekalian, jalannya begitu tajam, kemudian di sekelilingnya ada pengail-pengailnya. Ya, maka di sini ada sebagian manusia yang tergores selamat, ada yang terjatuh ya ke dalam siksa api neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, ya demi yang jiwa Abu Hurairah di tangannya, ya artinya demi Allah, inna qa'ra jahannam la sab'una kharifan. Ya sesungguhnya keraknya neraka jahanam, ya artinya dasarnya neraka jahanam itu jaraknya sejauh sab'una kharifan, 70 musim, 70 tahun. Ya, maksudnya dari atas neraka jemaah sekalian, ini gambaran sederhananya, sampai ke dasar itu ditempuh dalam waktu 70 tahun. Ya, misalnya begini, misalnya kita ada di atas masjid, di atas atap ya, kita jatuhkan batu itu sampai ke karpet ini dalam waktu berapa detik? Ya, anggap saja 5 detik ya, 5 detik. Nah, itu neraka jamaah sekalian, dari bagian atas neraka sampai bawahnya itu bukan 5 detik, 70 tahun 70 tahun perjalanannya, lamanya. Ya, dulu ada kisah bagaimana Nabi dan para sahabat pernah di satu tempat lalu mendengar ada suara yang keras, dentuman yang keras. Ternyata itu adalah batu yang dilemparkan dari atas neraka dan baru sampai di dasarnya dalam waktu 70 tahun. Ya, artinya di sini menggambarkan bagaimana orang yang lewat sirat tidak selamat itu terjatuh. Lah terjatuhnya itu nggak langsung ini, tapi sampai perjalanan yang begitu panjang. Kalau sampai dasarnya 70 tahun lamanya.
Wal iyadzubillah. Ya, sampai di situ riwayatnya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, kita perhatikan di sini jamaah sekalian. Yang pertama dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin, ya, dijelaskan di antara al-madhamin ad-da'wiyah, di antara kandungan dakwah hadis ini, itsbatul ba'tsi wa jam'il khalaik. Ya, penetapan adanya hari berbangkit. Penetapan adanya dikumpulkannya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman meyakini adanya hari berbangkit. Orang yang tidak beriman, orang yang kafir tidak mengimani. Kalau kita mempercayai, membenarkan, mengimani adanya hari berbangkit, dikumpulkannya semua makhluk. Dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ya, dijelaskan, dunia daru amalin bila hisab. Ya, jadi dunia itu negerinya amalan. Ya, belum ada hisab. Akhirat negerinya hisab tanpa amalan. Ya, jadi yang ada balasan-balasan. Ya, amal sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi kita sholat di masjid ini atau di masjid yang lain, ya, qiraatul Quran, kita berbuat baik dan sebagainya, itu hanya bisa di dunia selama kita masih hidup. Wa sya'allahu an yajma'allah ba'da, saya ulangi, wa sya'allahu an yajma'an nasa ba'da mautihim, dan Allah menghendaki, ya, dengan qada dan qadarnya, bahwasanya dia akan mengumpulkan manusia setelah meninggalnya mereka. Ya, tentu tidak langsung, ya, setelah fase alam barzakh, setelah fase alam kubur. Ya, jadi setelah meninggalnya manusia, lalu mereka di alam kubur sampai nanti ada hari kiamat. Kemudian setelah tiupan sangkakala yang kedua, di saat itulah dibangkitkan seluruh manusia. Untuk apa? Litu jazakullu nafsin bima tas'a. Ya, dalam surah Thaha ayat 15, supaya masing-masing jiwa itu dibalasi dengan apa yang dia perbuat. Ya, kalau nggak ada hari pembalasan, orang yang baik tidak menerima balasan kebaikannya. Orang yang zalim tidak menerima hukuman seadil-adilnya. Maka di hari berbangkit, salah satu hikmahnya menunjukkan kemahaadilan Allah dan agar manusia menerima balasannya sesuai dengan amalnya. Ya. Di sini Nabi SAW di awal hadis ini menyatakan, ya jama'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Ya, jadi Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia. Dan ini termasuk akidah, ya, seorang muslim. Ya, Allah SWT menjelaskan, ya, orang-orang yang tidak beriman dengan firman-Nya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya, orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakanlah bahkan, wa rabbi, dan Rabbku, demi Rabbku, la tub'atsunna, ya, pasti kalian akan dibangkitkan, tsumma la tunabba'unna bima amiltu. Kemudian kalian benar-benar akan diberikan kabar dengan apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Ya, dan itu adalah mudah bagi Allah. Ya, ini tersebut dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Di ayat yang lain Allah berfirman, qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kalian. Ya, ini kita hidup sama sekalian. Tsumma yumitukum, kemudian dia akan mematikan kalian satu saat nanti. Tsumma yajma'ukum, ya, kemudian Allah akan kumpulkan, ya, setelah kita dihidupkan kembali, Allah akan kumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, kepada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami akan kumpulkan manusia, akan kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, tidak ada satupun yang terlewat. Ya, maksudnya tidak ada satupun manusia yang tidak dibangkitkan. Ya, walaupun dia hidupnya hanya sebentar, walaupun dia, ya,
dalam keadaan bagaimanapun meninggalnya, di masa kapanpun Allah akan kumpulkan mereka. Ya, di dalam surah Az-Zalzalah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, jadi yang orang yang mengamalkan meskipun ya sekecil-kecilnya, sebesar dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Sebesar dzarrah keburukan, dia juga akan melihatnya. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, jadi masing-masing jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Ya, semua ya manusia. Meskipun bentuknya atau kematian itu keadaannya berbeda ya, satu orang dengan orang yang lain. Ya. Tapi semuanya sama, yaitu al-maut. Dikatakan al-mautu babun wa kullu wahidin dakhiluh. Ya, jadi kematian itu ibarat satu pintu dan semua orang pasti melewatinya. Ya, caranya bisa berbeda. Ya, ada yang karena sakit, ada yang sehat ya diwafatkan dan sebagainya. Ya. Dan nanti kematian itu sendiri akan didatangkan. Ya, kematian itu sendiri diserupakan dengan seekor domba nanti di akhirat dan disembelih. Kematian itu sendiri nanti akan disembelih ya, sebagai simbol tidak ada kematian lagi. Kematian yang manusia takut daripadanya itu nanti akan didatangkan oleh Allah, diserupakan dengan domba dan disembelih ya, sebagai simbol tidak ada kematian lagi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, hanya saja dicukupkan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Ini apa namanya? Allah jelaskan ya. Faman zuhzi'a 'anil nar. Ya, siapa orang yang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah orang yang beruntung. Ya, itulah orang yang bahagia. Itulah orang yang sukses. Ya, jadi bahagia menurut agama kita jamaah sekalian, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Meskipun di dunianya dia sederhana hidupnya. Meskipun dia banyak ujian menerpanya, yang penting di akhiratnya masuk surga. Tidak masuk neraka sama sekali. Dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ini patut kita ingat-ingat terus ya ayat ini sama sekalian dalam surah Ali Imran ya 185. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya sampai akhir. Ali Imran 185. An-nasu ya'ishuna fi hadhil hayatid dunya mutafawitina tafawutan kabiran fi arzaqihim wa ajalihim wa amalihim. Ya, jadi manusia hidup di dunia itu keadaannya berbeda-beda dengan perbedaan yang jauh. Ya, baik dalam masalah rizki ya, tidak sama. Enggak sama sama sekalian. Rizki kita dengan saudara kita, dengan orang lain. Wa ajalihim, ajal juga enggak sama. Ya, ajal juga enggak sama. Ya. Kemarin itu ada yang wafat jamaah sekalian, usianya Masya Allah 98 tahun. Ya, 98 tahun. Masya Allah. Ya. Ada manusia yang usianya muda. Ya. Ada yang usianya masih kecil. Ya. Dan begitulah ajal tidak sama. Wa amalihim, ya, amal juga berbeda. Perbuatan berbeda-beda. Wa fi sa'adatihim wa syaqaihim, ya, bahagia celakanya juga berbeda. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Wa minhumudz zalim al-ghashum, ada manusia yang zalim, ada yang mazlum, dizalimi. Ada yang sahih, salim, ya, ada yang sehat, ada yang marid, sakit. Maksudnya di antara manusia itu ada yang lebih kepada sehat hidupnya,
jarang sakit. Ada orang yang lebih banyak sakitnya. Di sini tergantung orangnya bagaimana mensikapinya. Ya, kalau diuji dengan sakit ya perlu ketabahan, kesabaran. Kalau diuji dengan sehat ya perlu lebih banyak syukurnya. Wa minhumul ghani, ada orang yang diberikan kekayaan. Ada orang yang ditakdirkan kefakiran baginya. Ya, tidak sama. Ada yang ghani, ada yang fakir. Ada yang aziz, ada yang dzalil, ada yang mulia, ada yang biasa-biasa jemaah sekalian. Ada yang muhsin, ada yang musi, ya, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Ya, dan lain-lainnya dari perbedaan dan keragaman manusia. Kalau annahum yamutuna bin qidai ajalihim. Kalau seandainya tidak ada hari berbangkit, kehidupan terhenti dengan kematian mereka saja, tidak dibangkitkan, maka ini berlawanan dengan hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Hakim, Maha Bijaksana, dan Dia akan membalasi perbuatan hamba-hambanya. Ya, jadi kalau hanya sebatas kematian dunia, maka ini berlawanan dengan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian yang pertama. Ya. Yang kedua di antara faedahnya bayan manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal anbiya. Ya, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para nabi-nabi yang lain, ya, di mana beliau adalah afdalul khalqil. Saya ulangi, afdalul khalqi al-anbiya alaihi salatu wassalam. Ya, makhluk yang paling afdal, nabi yang paling afdal. Ya, dan beliau Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, beliau orang yang paling mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahibus syafaatil uzma, beliau orang yang diberikan syafaat yang agung, syafaat yang terbesar di hari kiamat. Ya, ini tertera dengan jelas ya dalam sabda Nabi di hadis tadi, fayatuna Muhammadan fayaqum fayu'dzanulah. Ya, Nabi SAW berdiri kemudian diberikan izin, ya, setelah orang-orang yang beriman datang kepada beliau. Ya, di hadis yang lain beliau menjelaskan, aku diberikan kelebihan dari para nabi yang lain dengan 6 hal. Ya, aku diberikan kelebihan dibanding nabi yang lain dengan 6 hal. Yang pertama, diberikan kepadaku jawami al-kalim. Ya, kata-kata yang ringkas namun mengandung makna yang dalam. Kalimat yang ringkas mengandung makna yang dalam. Yang kedua, nusirtu birru'b. Ya, aku diberikan pertolongan dengan rasa takut. Ya, maksudnya sebelum kaum muslimin, kaum mujahidin, ya, bertemu dengan musuh-musuhnya, yaitu Allah menimpakan rasa takut di hati orang-orang kafir sebelum bertemu berhadapan dengan Nabi dan para sahabat di medan jihad. Itu maksudnya aku diberikan pertolongan dengan rasa takut. Artinya yang ditimpakan kepada musuh-musuh Islam sebelum berhadapan dengan kaum muslimin sebulan sebelumnya. Yang ketiga, dihalalkan bagiku ghanimah. Ya, dulu diharamkan, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Yang keempat, dijadikan bagiku bumi itu semuanya tahuran wa masjidan, ya, sebagai alat untuk bersuci, ya, tempat untuk bersuci dan juga sebagai masjid. Ya, jadikan bumi sebagai tahuran wa masjidan. Kemudian wa ursitu ilal khalqi kafah, yang kelima, aku diutus kepada seluruh makhluk, ya, maksudnya jin dan manusia. Kalau nabi-nabi yang dulu kepada umatnya masing-masing, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Kenapa kok kepada seluruh manusia, tidak kepada bangsa Arab saja? Kenapa jamaah sekalian? Ya. Kenapa Allah tidak mengutus nabi hanya kepada bangsa Quraisy saja, bangsa Arab saja? Karena tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kalau dulu ada nabi, ada lagi nabi, ada lagi nabi. Bisa jadi di satu zaman lebih dari satu nabi. Ya, tapi nabi yang terakhir hanya seorang nabi terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Karena itu hikmah dari Allah. Dakwah yang beliau serukan memang pertama kali di Mekah,
pada bangsa Arab, tapi sifat dakwah beliau untuk seluruh umat manusia. Ya, sehingga sampailah di zaman kita dan sampai nanti di hari kiamat. Ya. Ini perbedaan dengan nabi-nabi sebelumnya. Yang kelima, wa khutima biyan nabiyun. Ya, dikhatamkan, ditutup denganku para nabi. Artinya beliau menjadi penutup para nabi dan rasul. Jadi nabi yang pertama Nabi Adam, nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya bisa diperiksa dalam Sahih Muslim ya, jamaah sekalian, dalam Sahih Muslim. Kemudian di antara kelebihan yang lain jamaah sekalian, jelaskan bahwasanya beliau orang yang pertama kali dibangkitkan. Ya, ini dalam hadis ya. La tufaddilu baina anbiya'illah. Janganlah kalian membeda-bedakan para nabiullah. Jangan kalian membeda-bedakan antara nabi-nabi yang Allah utus maksudnya. Dalam keimanan kita nggak boleh membedakan ya, semua kita imani. Tapi dalam masalah fadilah tentu ada sebagian nabi dan rasul yang lebih afdal dari sebagian yang lain ya, seperti ulul azmi. Innahu yunfakh, ya akan ditiup sangkakala fayas'aq man fis samawati wa man fil ard. Lalu terkejutlah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki tidak disebutkan. Pokoknya ada yang tidak terkejut dari mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ya, kemudian ditiuplah sangkakala yang lain, yang kedua, fa'akunu awwal man bu'ith. Akulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Ini juga kelebihan beliau jamaah sekalian dibanding seluruh para nabi dan seluruh manusia. Ya. Ini hadisnya bisa dilihat dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang lain, Nabi SAW di hadis yang lain menyatakan, fa'akun awal man tanshaq anhu al-ard. Ya, aku adalah orang yang pertama kali terbelah bumi atasnya. Ya, maksudnya aku orang yang dibelah makamku, aku yang dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain beliau menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid, penghulunya anak Adam kelak di hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan yang pertama kali kuburnya dibelah. Wa awwalu syafi', aku orang yang pertama kali memberi syafaat. Wa awwalu musyafa', dan aku yang pertama kali diberikan syafaat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan fadilahnya, saya ulangi, dilebihkannya beliau atas seluruh makhluk. Ya, salawatullah wa salamuhu alaihi. Ya, di sini ada perkataan Imam Ibnu Hajar, ya, padanya terdapat ya dilebihkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh makhluk, karena para rasul, para nabi, para malaikat lebih afdal daripada selain mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilebihkan atas seluruhnya, ya, atas para nabi, para rasul dan para malaikat. Padahal mereka itu lebih afdal daripada yang selainnya. Nabi dilebihkan dari semua para nabi dan rasul termasuk para malaikat. Bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahibus syafaatil uzma, ya, pemilik atau orang atau hamba yang diberikan syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar, syafaat yang besar di hari kiamat nanti untuk dipercepat hisabnya. Maksudnya supaya manusia dipercepat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika 'indama yashfa' li ahli al-mawqif fi an yaqdiya bainahum rabbuhum ba'da an yatadafa'aha afdal ar-rusul. Ya, maksudnya syafaat al-uzma yaitu syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk
manusia di padang mahsyar supaya disegerakan hisabnya ketika para rasul masing-masingnya tidak berkenan dan menyuruh kepada rasul yang lain. Ini ditunjukkan oleh hadis yang lainnya, hadis yang panjang yang didatangi pertama oleh manusia Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Jadi mudah-mudahan Rabbmu mengutusmu ke tempat yang mahmuda, yang terpuji. Ya, ini juga tersirat ya dalam doa kita setelah adzan ya. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah was salatil qaimati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmuda alladzi wa'adtah. Ya, jadi ada maqam al-mahmud. Nah, maqam al-mahmud itu adalah syafaat al-uzma yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wasilah di dalam doa setelah adzan itu adalah satu tempat di surga yang tidak layak kecuali dihuni seorang hamba. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan beliau yang beruntung mendapatkan tempat tersebut dari seluruh manusia yang ada. Ada wasilah, ada maqam al-mahmud. Nah, maqam al-mahmud ditafsirkan oleh segolongan para sahabat, di antaranya Hudzaifah, Salman al-Farisi, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Jabir. Kemudian dari kalangan tabi'in, Mujahid, Qatadah dan yang lainnya menafsirkan yang dimaksudkan syafaat. Ya, syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Yang paling besarnya adalah syafaat al-uzma untuk manusia di padang mahsyar. Ya, kemudian Nabi bersujud di bawah arsy ketika itu dikatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'saka, angkatlah kepalamu, wasal tu'tah, mohonlah engkau akan dipenuhi, wa qul yusma, ya, ucapkan engkau akan didengar, wasfa tusyafa, wasfa syafaatilah, engkau akan diberikan syafaat." Nah. Kata Imam Ibnu Hubairah, ya, ada sahabat Abu Hurairah, ada ulama disebut Ibnu Hubairah, Imam Ibnu Hubairah. Dalam hadis tersebut di antara fikihnya bahwasanya syafaat itu termasuk di antara yang wajib diimani. Kita iman akan adanya syafaat. Nah, syafaat itu banyak macamnya jemaah sekalian. Ada syafaat Nabi, syafaat para malaikat, syafaat orang yang beriman, syafaat orang yang berjihad, ya, syafaat Al-Qur'an, syafaat puasa, ya, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada. Dan ini merupakan karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW terhadap umat beliau. Artinya dengan syafaat itu Allah muliakan Nabi SAW di yaumil qiyamah terhadap umat beliau. Ya, kalau yang syafaat al-uzma untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Padhalika anna dhunub qad yatafaqam minha adzam ila an takuna al-jinaya fi la yafi biha miqdar amali amiliha wala haddi maqamihi fa idza qabala maqam Rasulullah sallam wa arada jahu fi dhalikal maqamil mahmud nahadha biha wa kanat makanatuhu sallallahu alaihi wasallam wa karim qadrihi yughsal dhalikal hawb. Insyaallah hujan ya. Mudah-mudahan hujan yang rahmat, ya, hujan yang barakah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya. Ya, jadi intinya dengan syafaat itu jamaah sekalian, maka banyak memberikan kemanfaatan bagi hamba. Ya, yang tadinya hisabnya lama dipercepat, yang tadinya mau masuk neraka bisa jadi tidak masuk neraka, yang tadinya di surga di tempat tertentu akan ditinggikan derajatnya. Ya, dan begitulah manfaat syafaat sangat banyak sekali. Di
Ini menunjukkan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah demikian aja mas sekalian. Ya, kemudian yang ketiga di antara faedahnya kita tambahkan sedikit. Yang ketiga termasuk di antara kandungan hadis ini adab para nabi alaihi wassalatu wassalam. Adab para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, disebutkan bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah safwatullah min khalqih. Ya, para nabi dan rasul itu adalah pilihan Allah atas hambanya. Jadi dari sekian miliar, puluh miliar dan seterusnya dari jumlah manusia, yang paling Allah pilih, ya yang paling spesial dari mereka itu para nabi dan para rasul. Ya, ini tingkatan tertinggi ya, para nabi dan para rasul. Ya, nanti ada tingkatan yang lain, as-siddiqin, syuhada, solihin. Ya, jadi para nabi dan rasul adalah safwatullah min khalqih. Ya. Ibaratnya kita milih sesuatu dari banyak pilihan, kita pilih yang terbaik. Nah, itulah yang terbaik. Nah, jadi dari makhluk manusia yang ada, yang terbaik Allah pilih nabi dan rasul di setiap zaman tadi. Yang jumlahnya Allah yang Maha tahu, ya menurut salah satu riwayat 124.000 nabi. Yang kita ketahui 25 nabi dan rasul. Ya, mereka adalah pilihan Allah atas hambanya, paling sempurna adabnya, paling indah akhlaknya. Dan ini tertera dalam hadis tersebut bagaimana masing-masing nabi tadi ya menyampaikan ya untuk mendatangi nabi yang lain. Ya, lastu hunakum, lastu bitilkad darajatir rafi'ah. Ya, lastu bi sahibi dzalik, aku tidak berhak, aku tidak layak. Lalu menyuruh kepada nabi yang setelahnya. Nabi yang setelahnya juga demikian. Sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, ya, ini biasanya Imam Nawawi sering ya nukil dari Imam Al-Qadhi Iyad. Ya, kata Imam Al-Qadhi Iyad, ya, perkataan para nabi dan rasul tadi menunjukkan tawaduknya mereka. Dan mereka merasa besar apa yang dimintakan kepada mereka, dalam hal ini memohonkan untuk dibukakan pintu surga. Qad takunu isyarah, dan ini bisa jadi isyarat dari setiap mereka bahwasanya syafaat tersebut bukanlah untuknya, tapi untuk yang lain. Jadi masing-masing memberikan kepada yang lain sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah. Kita cukupkan dulu ya jamaah sekalian, masih panjang di sini faedah-faedahnya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Ya, sebelum saya sudahi, mungkin ada yang kurang jelas dari uraian tadi bisa ditanyakan. Bisa difahami insyaallah. Ya, alhamdulillah kita cukupkan. Faedahnya insyaallah berlanjut di pertemuan mendatang. Ya, insyaallah sampai faedah yang ke-10 yang kurang lebih insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع